Shalom Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Feros. Kali ini saya akan memaparkan tentang pembuktian dalam hukum acara perdata. Pengertian. Pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting. Secara formal, pembuktian mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti di dalam RBG dan HIR. Sedangkan secara material mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tertentu. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan, maupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan. Dalam proses perdata, tugas hakim yaitu menyelidiki apakah suatu hubungan hukum menjadi dasar gugatan benar atau tidak. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak. Namun apabila sebaliknya, maka gugatan tersebut akan dikabulkan. Pasal 238 RBG atau 163 HIR menyatakan, barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk menangguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, haruslah pembuktiannya adanya perbuatan itu. Inti dari pasal tersebut, hakim yang memeriksa dan menentukan siapa di antara pihak yang berperkara diwajibkan memberikan bukti apakah penggugat atau tergugat. Prinsip hukum pembuktian. 1. Pembuktian mencari dan mewujudkan kebenaran formil. Sistem pembuktian yang dianut hukum acara perdata tidak bersifat status negatif menurut UU, seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menentukan pencarian kebenaran, selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian. Kebenaran itu harus diyakini hakim. Prinsip ini disebut beyond reasonable doubt. Kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran hakiki. Sistem pembuktian ini diatur dalam pasal 183 KUH Perdata. Prinsip hakim dalam rangka mencari kebenaran formil bagi para pihak yang berpengaruh. Tugas dan peran hakim bersifat pasif. Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas pada mencari dan menemukan kebenaran formil. Makna pasif bukan hanya sekedar menerima dan memeriksa apa yang diajukan para pihak, tetapi tetap berperan dan berwenang menilai kebenaran fakta yang diajukan ke persidangan. B. Keputusan berdasarkan pembuktian fakta. Kunci tolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta yang diajukan para pihak. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan fakta. 2. Pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara. Pada prinsip pemeriksaannya, perkara sudah berakhir apabila salah satu pihak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara. Apabila tergugat mengakui secara murni dan bulat atas materi pokok yang dia dalilkan penggugat, perkara yang disengketakan telah selesai, karena dengan pengakuan itu telah dipastikan dan diselesaikan hubungan hakim yang terjadi antara para pihak. Begitu juga sebaliknya, maka penggugat membenarkan dan mengakui dalil bantahan yang diajukan tergugat. Berarti sudah dapat dipastikan dan dibuktikan gugatan yang diajukan penggugat sama sekali tidak benar. 3. Fakta yang tidak perlu dibuktikan. Fokus pembuktian ditunjukkan pada kejadian atau peristiwa hubungan hukum yang menjadi pokok persengketaan sesuai dengan yang didalilkan dalam fundamentum patendi gugatan pada satu segi dan apa yang disangkal pihak lawan dari suatu sisi lain yang tidak perlu dibuktikan dalam pemeriksaan perkara perdata. Hukum positif tidak perlu dibuktikan. B. Fakta yang diketahui umum tidak dibuktikan. C. Fakta yang dibantah. D. Fakta yang ditemukan selama proses persidangan. 4. Bukti lawan. Salah satu prinsip hukum pembuktian yaitu memberikan hak kepada pihak lawan mengajukan bukti lawan, di mana dijelaskan dalam pasal 1918 KUH Perdata untuk memberikan hak kepada pihak lawan dan mengajukan pembuktian sebaliknya terhadap pembuktian yang melekat pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada dasarnya, pengajuan bukti lawan harus berdasarkan asas proporsional. Artinya bahwa bukti lawan yang diajukan tidak boleh lebih rendah nilai dari bukti yang hendak dikelumpuhkan. 5. Bukti pasti atau menentukan.
Diajukan pembuktian dengan alat bukti yang mempunyai alat bukti atau pasti menentukan, maka terhadap pembuktian tersebut tidak diperbolehkan untuk mengajukan bukti sangkalan. Pembuktian dengan alat bukti pasti atau menentukan mengakibatkan bagi penggugat atau tergugat yang menemukan alat bukti tersebut suatu posisi yang tidak dapat diganggu gugat lagi. Dengan demikian, tuntutan yang diajukan dianggap benar. 6. Bukti yang mengikat. Adanya alat bukti yang mempunyai daya bukti mengikat, hakim wajib untuk menyesuaikan keputusan dengan pembuktian tersebut. Contoh dalam hal ini adalah sumpah pemutus. 7. Bukti sangkalan. Alat bukti yang digunakan dalam pembantahan terhadap bukti yang diajukan oleh lawan atau dalam persidangan bertujuan untuk menggagalkan gugatan pihak lawan. Pada prinsipnya, segala bukti dapat dilemahkan dengan bukti sangkalan, kecuali UU sendiri secara tegas melarang diajukannya suatu alat bukti sangkalan, misalnya terhadap sumpah pemutus, yang diatur dalam pasal 1936 KUH Perdata. Macam-macam alat bukti. Alat bukti yang paling utama adalah keterangan saksi. Hal ini dikarenakan seseorang yang melakukan tindak pidana selalu menyingkirkan atau melenyapkan bukti-bukti tulisan dan apa saja yang memungkinkan terbongkarnya tindak pidana yang dilakukan oleh para pelakunya. Dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia, terdapat beberapa doktrin pengelompokan alat bukti yang membagi alat bukti ke dalam kategori A. 1. Oral evidence. A. Perdata, keterangan saksi, pengakuan dan sumpah. B. Pidana, keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa. Menurut KUH Perdata maupun RBG atau HIR, alat bukti dalam HAPER. 1. Pembuktian tulisan atau surat. Akte, tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan alat bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya. Akte dapat dibagi dua, yaitu akte otentik dan akte di bawah tangan. Akte otentik yang dijelaskan dalam pasal 285 RBG atau 198 HIR tidak berbeda jauh dengan pasal 1868 KUH Perdata. Akte otentik yang dibuat di hadapan pegawai umum atau pejabat umum yang berkuasa pembuatnya. Akte otentik yang dibuat oleh pegawai pejabat umum disebut akte pejabat. Sedangkan akte yang dibuat di hadapan pegawai atau pejabat umum disebut akte partai. Akte di bawah tangan adalah akte yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanda tanpa bantuan pejabat umum. Misalnya kwitansi, perjanjian menyewa-menyewa, dan sebagainya. Tulisan bukan akte. Setiap tulisan yang tidak sengaja dijadikan alat bukti suatu peristiwa dan atau tidak ditandatangani oleh pembuatnya. 2. Pembuktian dengan saksi dalam HAPER. Pembuktian saksi diatur dalam pasal 165 RBG atau 163 HIR dalam sampai dengan 179 RBG atau 152 HIR tentang pembuktian saksi. Orang yang tidak dapat yang didengar sebagai saksi adalah A. Keluarga saudara atau keluarga perkawinan menurut keturunan lurus dari salah satu pihak. B. Suami istri meskipun sudah cerai. C. Anak belum berusia 15 tahun. D. Orang gila meskipun ingatannya kadang terang atau sehat. 3. Persangkaan diatur dalam pasal 310 RBG atau 173 HIR dan pasal 1915 sampai dengan pasal 1922 KUH Perdata. Dilakukan apabila ada kesukaran untuk mendapatkan saksi-saksi yang melihat atau mengalami sendiri peristiwa. 4. Pengakuan diatur dalam pasal 311 RBG atau 174 HIR, pasal 312 RBG atau 175 HIR, pasal 313 RBG atau 176 HIR, serta pasal 1923 sampai dengan pasal 1928 KUH Perdata. 5. Sumpah putusan diatur dalam pasal 183 RBG atau 156 HIR dan pasal 1930 KUH Perdata. Sekian dari saya, terima kasih.